Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat siang Bapak Ibu, puji Tuhan saat ini kita masuk di minggu keempat di bulan April tahun 2021. Kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk setiap kita. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita membawa setiap hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bisa ada sampai siang hari ini Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang terlalu melimpah di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu melebihi dari setiap hidup bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajari setiap kami untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ajari setiap kami Tuhan untuk menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan siang hari ini Tuhan Yesus, kami dedikasikan Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan hormat dari sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau mengatakan kami juga mengasihi Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang layak, terima segala pujian dan hormat. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu,
dari awal. Katakan dengan segenap imanmu Bapak Ibu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Katakan ku rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih Dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, dalam di hadirat-Mu. Ku mengangkat
serahkan seluruh hidup kami. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebab kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Mari lawat setiap kami. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Sebab Engkau kota benteng kami. Sebab Engkau gunung batu kami. Engkau perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan segala hormat kami. Sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Terima segala hormat. Terima segala pujian dari kami. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Oh, kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati bertemu dengan-Mu. Oh haleluya. Sebab bertemu dengan Tuhan adalah yang indah. Sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Raja kami. Engkau yang termulia. Kami tidak punya Allah selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Sebab karya-Mu yang sangat besar, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Haleluya. Kami terlalu yakin, kami terlalu percaya. Engkau Allah yang sanggup, sanggup melawat setiap kami Tuhan. Sanggup memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyatakan Tuhan, kalau kami sangat mengasihi Tuhan. Kami mau nyatakan siang hari ini Tuhan, kalau seluruh hidup kami hanya untuk mengikuti-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Raja yang mulia. Engkau Raja yang mulia Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau muliakan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan Tuhan seumur hidup kami Tuhan Yesus.
Yesus
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan buat kami, dan untuk kesempatan kami masih boleh beribadah bersama dengan saudara seiman kami Tuhan, meskipun secara online tapi kami tetap bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus pimpin kami semua, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini Tuhan Yesus, dan firman-Mu ini dapat menguatkan iman percaya kami semakin teguh di dalam Tuhan, dan terutama berikan kami kemampuan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan apakah saudara siap untuk mendengar firman Tuhan saat ini? Persiapkanlah hatimu, kita sama-sama akan membahas atau sama-sama akan belajar dari sebuah kisah yang ada di Alkitab, yaitu kisah tentang seorang perempuan yang sembuh dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Jadi tema khotbah saya pada siang hari ini adalah iman yang menyembuhkan. Saudara, kita sama-sama melihat kisah perempuan ini, saudara. Kalau kisah ini tertulis di dalam Alkitab, berarti ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari perempuan tersebut. Meskipun perempuan ini tidak tertulis namanya, saudara. Kita tidak tahu namanya siapa, karena tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kita percaya bahwa kisahnya yang tertulis di dalam Alkitab ini dapat menjadi contoh bagi kita semua. Nah, ada 3 hal, saudara, yang akan kita sama-sama pelajari mengenai perempuan ini, khususnya tentang imannya kepada Tuhan. Saudara, poin yang pertama, jadi kita tidak akan membaca ayat terlebih dahulu, tapi kita akan membagi untuk membaca ayat-ayat tersebut dari 3 poin. Ya, saudara ya. Kita lihat sama-sama bahwa yang pertama adalah milikilah iman yang memandang pada Yesus. Kita sama-sama melihat saudara di dalam kisahnya, yaitu di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Cukup panjang saudara ya. Ini adalah satu perikop. Kita tidak akan membaca semuanya saudara, tapi saya akan mengajak kita membaca di beberapa ayat yang menjadi kunci dari peristiwa ini saudara. Di dalam ayat ke-25 dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lalu kita loncat ya saudara di ayat yang ke-28 dikatakan sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Di ayat yang ke-29 dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita loncat saudara di ayat yang ke-34 dikatakan maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, ada 2 kalimat yang menarik saudara dari perikop ini. Yaitu tadi dikatakan asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini adalah perkataan dari perempuan tersebut. Dan bukan hanya perkataan saja atau bukan hanya niat yang ada di dalam hatinya, tetapi dia lakukan pada saat itu juga, saudara. Sehingga dia mengalami yang namanya kesembuhan. Lalu Yesus katakan bahwa, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata iman di sini yang telah menyelamatkan atau yang telah membawa kesembuhan bagi wanita itulah yang sama-sama kita pelajari. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa hal yang pertama adalah milikilah iman yang memandang pada Yesus, saudara. Kalau kita melihat kembali peristiwa wanita ini atau perempuan ini, saudara, pada saat itu di ayat yang ke-26 dan 27 saya akan bacakan dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk, saudara. Kita bisa melihat di sini bahwa pada saat itu kalau perempuan ini
melihat kepada masa lalunya, saudara. Ketika dia merasa bahwa saya sudah ke tabib A, saya sudah ke tabib B, saya sudah kemana-mana. Bahkan harta yang saya miliki pun sudah saya habiskan untuk berobat. Tapi saya tidak kunjung sembuh juga. Kalau wanita ini merasa atau berpikir seperti itu, saudara, maka dia akan berakhir di pembaringannya. Dia hanya akan berada di dalam rumahnya saja. Dia tidak akan kemana-mana dan dia akan berakhir di pembaringannya sampai akhir hidupnya. Atau sampai ajal menjemput dia, saudara. Tetapi ketika itu kita melihat bahwa dikatakan, di ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang-orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, ketika itu dia tidak peduli akan keadaan yang ada pada dia saat itu. Dia tidak melihat pada situasi dan kondisi yang sedang dia alami, saudara. Sakit pendarahan bukanlah sakit biasa, saudaraku. Seorang pria mungkin tidak bisa membayangkan ya saudara ya. Tetapi sebagai sama-sama wanita saudara, saya bisa membayangkan betapa lemahnya, betapa lemasnya ketika seorang wanita harus mengalami yang namanya pendarahan. Maaf, ketika kami kaum wanita saja selama 7 hari kurang lebih mengalami datang bulan saja, kami sudah merasa lemas saudara. Apalagi ini 12 tahun. Jadi kami bisa membayangkan hal tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Bukan hanya sampai di sakitnya saja saudara. Tetapi ketika zaman perjanjian lama dulu, seseorang perempuan yang sedang, saudara bisa baca di dalam Imamat saudara. Ya, Imamat 15 ayat 19, di sana tertulis bahwa seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari auratnya, dikatakan dia harus cemar 7 hari lamanya, saudara. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara bisa bayangkan, kalau dia melihat pada situasi dan kondisinya pada saat itu, dia tidak akan mungkin berani masuk ke tengah orang banyak, mendekati Yesus atau bertemu dengan Yesus. Karena apa, saudara? Karena akan ada begitu banyak orang yang jadi najis karena dia, yang menjadi cemar karena dia, saudara. Tetapi dia tahu siapa yang akan dia temui. Dia tahu siapa Yesus itu. Karena tadi dikatakan bahwa dia telah mendengar berita tentang Yesus. Dia telah mendengar kabar bahwa Yesus telah banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit segala macam, saudara. Dan dia percaya. Dia mulai memiliki iman di dalam hatinya. Dia mulai mendatangi Yesus. Dia keluar dari rumahnya. Dia mulai mencari tahu Yesus ada di mana. Dan ternyata Yesus ada bersama dengan orang-orang banyak. Tetapi dia tidak peduli. Karena yang penting pada saat itu adalah kesembuhannya, saudara. Dia seorang yang tidak menyerah pada keadaannya. Ada banyak orang saat ini ketika punya masalah yang berat, ketika punya pergumulan yang telah dia alami bertahun-tahun, lalu mereka mulai menyerah akan keadaannya, saudara. Belajarlah dari perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ini. Dia tidak pernah melihat kepada masa lalunya, dia tidak pernah melihat ke belakang di mana dia sudah kemana-mana, tapi kesembuhan tidak kunjung dia dapatkan. Tetapi ketika dia melihat Yesus, dia memandang kepada Yesus sang tabib yang ajaib itu, dia datang kepada Yesus. Jadi saudaraku, hal yang pertama, milikilah iman yang memandang kepada Yesus. Bukan memandang kepada keadaanmu. Kalau engkau memandang kepada keadaanmu, kalau engkau hanya memandang kepada masalahmu, engkau akan menyerah, saudara. Janganlah heran kalau banyak orang yang akhirnya ketika dia sedang mengalami masalah yang berat menurut dia, mereka mulai stres, mereka mulai depresi, bahkan mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri, saudara. Tuhan tidak ingin anak-anaknya mengakhiri hidup mereka dengan cara demikian. Karena orang-orang yang bunuh diri sudah pasti tidak akan memiliki kehidupan kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, kembali lagi kita melihat ayat ini. Memandang pada Yesus. Pandanglah pada Yesus dan bukan kepada keadaanmu, saudara. Ya, iman bukan hanya bicara tentang seperti apa yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, saya akan bacakan, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita beriman, berarti kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan.
Ya saudaraku, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat apa yang kita harapkan tersebut, tetapi kita percaya bahwa kita akan melihat itu, saudara. Saudara kalau bisa melihat di sini ada tulisan, dikatakan faith is not knowing what the future holds, but knowing who holds the future. Atau artinya saudara, iman bukanlah tahu apa masa depan kita, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi iman adalah mengetahui siapa yang memegang masa depan kita, saudara. Belajar dari perempuan tersebut. Kalau dia menyerah kepada keadaannya, maka dia tidak akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menyerah saat ini, kalau engkau menyerah akan keadaanmu saat ini, maka engkau tidak akan pernah melihat betapa indahnya masa depan yang sedang Tuhan sediakan bagimu nanti, di depan nanti. Jadi jangan pernah mereka-reka apa yang akan terjadi di masa depanmu hanya karena masa saat ini yang sedang engkau alami. Jangan pernah mereka-reka. Karena engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan yang memegang masa depanmu, ada Tuhan yang memegang hari esok, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Buat anak-anak yang masih muda, jangan pernah berpikir bagaimana masa depanku akan bahagia. Kalau saat ini saja orang tuaku adalah orang yang tidak punya. Bagaimana aku nanti bisa kuliah? Bagaimana masa depanku? Bagaimana aku bisa memiliki pekerjaan yang baik? Kalau untuk makan sehari-hari saja aku tidak punya. Atau kami kekurangan di rumah. Jangan pernah berpikir seperti itu anak-anak. Jangan memandang keadaan atau situasi rumahmu atau keluargamu. Tapi pandanglah kepada Yesus, karena Yesuslah yang punya masa depanmu. Amin. Jadi saudaraku, yang pertama, milikilah iman yang memandang pada Yesus. Saya akan baca di ayat Ibrani 12 ayat 2 maksud saya. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita harus memiliki mata yang tertuju atau yang memandang kepada Yesus yang akan memimpin kita dalam iman dan yang akan membawa iman itu ke dalam kesempurnaan, saudara. Jadi sekali lagi, hari ini kita kembali diingatkan untuk memiliki iman yang memandang kepada Yesus agar iman kita itu, agar kita dapat mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Kita dapat mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berikutnya saudara, poin yang kedua atau hal yang kedua. Kita sama-sama melihat saudara, di ayat kembali di Markus 5 ayat 25 tadi yang sudah kita baca dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, hal yang kedua adalah iman yang percaya akan waktunya Tuhan. 12 tahun bukanlah waktu yang sebentar, saudaraku. 12 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Kalau untuk anak-anak, ya mungkin 12 tahun adalah masa mereka sekolah dari SD sampai lulus SMA. Iya kan? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. 12 tahun waktu yang cukup panjang. Ada banyak hal yang bisa terjadi selama 12 tahun ini. Dan apa yang terjadi pada wanita tersebut, saudara? 12 tahun dia mengalami hal yang sama. Pendarahan yang sama yang harus dia alami setiap hari. Saya nggak tahu ya, 12 tahun kali 365 hari itu ada berapa hari, karena saya belum menghitungnya ya saudara ya. Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa perempuan ini bukan hanya tidak menyerah akan keadaannya, tetapi dia setia menantikan waktunya Tuhan untuk menyembuhkan dia. Ini luar biasa saudara. Iman yang ketika kita beriman kepada Tuhan, kita juga harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mengapa saudara? Karena ada banyak orang yang katanya beriman kepada Tuhan, tetapi mereka memiliki pemahaman yang salah tentang iman mereka itu, saudara. Mereka berpikir atau mereka berkata bahwa Tuhan, saya sudah beriman kepada Engkau.
Karena itu saya mau sekarang juga, hari ini juga, saat ini juga doa saya Engkau jawab. Tuhan, saya sedang sakit dan saya percaya, saya beriman bahwa hari ini juga saya telah sembuh. Terkadang kita bukan beriman, tapi kita memaksa Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita mau. Dan ini sama sekali tidak boleh kita lakukan, saudara. Karena ketika engkau percaya kepada Tuhan, berarti engkau percaya bahwa waktu Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidupmu. Itu yang paling penting, saudara. Jadi jangan pernah lagi memaksa Tuhan. Jangan pernah lagi berpikir bahwa imanmu pasti akan terjadi seturut apa yang engkau mau. Tapi justru ketika engkau beriman, engkau mengakui bahwa kuasa Tuhanlah yang harus terjadi. Bahwa otoritas Tuhanlah pemegang tertinggi atas hidupmu. Itu yang paling penting, saudara. Karena kalau kita punya pemahaman yang seperti itu, karena kalau kita sudah memiliki iman yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah lagi memaksakan Tuhan. Kita tidak akan pernah lagi mengikuti waktunya kita atau maunya kita. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang sudah pasti kita semuanya sering dengar, saudara, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sadarilah hal ini Bapak Ibu, bahwa kita tidak pernah bisa memahami apa yang telah Tuhan lakukan. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa aduh kok lama banget sih Tuhan. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Katanya Tuhan luar biasa. Kenapa kok cuman menyembuhkan penyakit saja Tuhan tidak sanggup dalam waktu yang sebentar. Saudara, jangan pernah berpikir hal yang seperti itu. Jangan pernah mengukur jawaban doa atau lamanya doamu dijawab dengan membandingkan dengan kuasa Tuhan, saudara. Karena tidak ada hubungannya hal yang seperti itu. Mau berapa lama pun engkau mengalami masalah atau penderitaan dalam hidupmu, itu tidak akan membuat kuasa Tuhan berubah. Dia tetap Allah yang Maha Kuasa meskipun dia belum menjawab doa saudara dan saya. Jadi jangan pernah memiliki iman yang memaksa. Tapi milikilah iman yang percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau saudara memaksa waktu dengan harus dengan singkat gitu ya, jawaban doamu harus terjadi, engkau akan mengambil jalan pintas. Makanya tidak heran ada orang-orang yang setiap hari Minggu mereka pergi ke gereja, tapi hari biasa mereka mengambil jalan pintas dengan datang kepada dukun-dukun, kepada orang-orang pintar ketika mereka memiliki masalah yang sudah lama tidak dijawab-jawab atau tidak kunjung selesai. Iya kan? Ada berapa banyak orang yang mengatakan diri mereka Kristen, tetapi ketika mereka sedang sakit, mereka bukan hanya pergi ke dokter, tapi mereka juga pergi ke dukun, ke orang pintar. Dan ketika disuruh minum ini dan minum itu, mereka nurut aja. Bahkan ada yang dibilang mandi kembang 7 rupa kah, 9 rupa, 12 rupa, saya nggak pernah tahu hal itu. Buat para jomblo jangan pernah khawatir. Mungkin usiamu, khususnya wanita gitu ya, udah 30-an atau para pria. Jangan mulai resah lalu mulai mengambil jalan pintas. Aduh, cewek yang aku suka gak suka-suka sama aku. Aduh, cowok yang aku idam-idamkan gak suka-suka sama aku. Udah deh aku pergi ke dukun aja. Aku bawa fotonya lalu minta tolong orang pintar itu memelet. Jangan pakai cara-cara yang seperti itu, saudara. Karena engkau akan berakhir kepada yang namanya penyesalan. Karena bukannya berkat Tuhan yang akan engkau dapatkan, tetapi sebaliknya kutuk yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, jangan pernah ambil jalan pintas. Jangan pernah pergi kepada dukun-dukun ataupun orang-orang pintar untuk menyelesaikan masalahmu, saudara. Karena Yeremia 17 ayat 5 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi sebaliknya di ayat yang ke-7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi mulai saat ini andalkan Tuhan saja. Biarkan waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya saudaraku, jadi mulai saat ini saudara sabarlah menantikan waktu Tuhan. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia sabar menantikan waktu Tuhan. Sabar bukan hanya bicara tentang berapa lama kita harus menunggu saudaraku. Tapi sabar bicara tentang apa yang kita lakukan ketika kita menunggu. Atau ketika kita menantikan jawaban atas doa-doa kita saudara. Kita perhatikan apa yang kita lakukan sambil kita sungguh-sungguh berdoa dan beriman dan percaya
bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita indah dan tepat pada waktunya. Itu adalah poin yang kedua. Berikutnya, saudara, kita sama-sama melihat kembali, kita sama-sama pelajari apa yang terjadi dari seorang perempuan yang sakit pendarahan ini, saudara. Yang ketiga atau yang terakhir, milikilah iman yang disertai dengan perbuatan. Nah, saudara, di dalam ayat tadi, di ayat 28 tadi, saudara ya, dikatakan sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan di ayat 29 sampai 33, saudara, saya tidak akan baca semua ayat ini, tapi saya akan ceritakan dengan singkat bahwa tadi dikatakan seketika itu juga pendarahannya berhenti setelah dia berkata seperti itu. Dan saat itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar atau ada energi yang keluar, ada kuasa yang keluar dari Yesus. Lalu Yesus mulai berpaling kepada orang banyak pada saat itu dan bertanya, siapa yang memegang jubahku? Atau siapa yang menjamah jubahku? Lalu para murid berkata, Tuhan, engkau bertanya seperti itu. Padahal saat ini kita sedang berdesak-desakan. Ada banyak orang yang menempel pada kita gitu ya. Tetapi Yesus tetap bertanya, saudara. Dia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang menjamah jubahnya. Dan di ayat berikutnya dikatakan bahwa perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Tetapi ia muncul juga. Ia tampil juga dan dengan tulus ia menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi pada dirinya, saudara. Dia memberitahukan semuanya. Dan di ayat 34 dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, kita bisa melihat dalam hal ini, saudara, bahwa ketika wanita ini beriman, dia katakan di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya saja aku akan sembuh. Dia melakukan hal itu juga. Iya kan? Iman yang disertai dengan perbuatan. Di dalam Yakobus 2 ayat 20, saudara, kita sama-sama membaca Yakobus 2 ayat 20 dan 26. Firman Tuhan katakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh mati, tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, saudara. Karena iman bukan hanya bicara tentang kepercayaan kita atau keyakinan kita kepada Tuhan, tapi iman juga bicara tentang tindakan yang kita lakukan berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan keyakinan kita kepada Tuhan. Ada tindakan yang perlu dilakukan, ada iman yang perlu, ada perbuatan yang perlu menyertai iman kita tersebut, saudara. Nah, saudaraku, ada banyak orang-orang yang akhirnya berpaling dari Kristus. Mengapa? Karena mereka hanya beriman kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan iman, saudara. Maksudnya seperti apa? Seperti ini, ketika Tuhan izinkan proses Tuhan terjadi atau ketika ada masalah terjadi dalam hidup mereka, lalu Tuhan meminta mereka untuk melakukan sesuatu, menyertai iman mereka tersebut atau untuk membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mereka nggak mau melakukannya, saudara. Mereka merasa bahwa itu tidak mendatangkan keuntungan bagiku, atau mereka merasa bahwa mereka tidak perlu melakukan hal-hal tersebut. Padahal, saudara, kita harus melakukan atau kita harus berbuat. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau, saudara. Ya, janganlah menjadi seperti orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan, yang akhirnya murtad dan tidak lagi percaya kepada Tuhan, yang tidak lagi beriman kepada Tuhan, karena iman mereka mati, saudara. Iya kan? Belajarlah dari perempuan yang pendarahan ini, saudara. Dia benar-benar mencari Tuhan. Dia benar-benar datang kepada Tuhan. Dia benar-benar menjamah jubahnya. Dia tidak berkata kepada Yesus, Yesus sembuhkan aku. Tetapi dia memiliki iman yang luar biasa. Dia berkata bahwa kalau dia sanggup untuk menyembuhkan banyak penyakit, maka dia pasti seorang yang maha kuasa. Ya, dia tahu bahwa ketika Tuhan menjamah seseorang, maka orang tersebut akan sembuh. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa.
Dan kepercayaan itu dia buktikan dengan menjamah jubahnya, saudara. Ini luar biasa, saudaraku. Saudara, di ayat Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara bisa melihat ketika itu Yesus tidak marah ada yang menjamah jubahnya. Tetapi Yesus dengan penuh kasih mengatakan bahwa, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Padahal saat itu wanita itu sudah sangat takut dan gemetar, saudara. Dia mungkin berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan marah karena aku memegang jubahnya. Tetapi justru disitulah letak iman wanita tersebut. Disitulah justru Tuhan bisa melihat bahwa sungguh perempuan ini memiliki iman kepadaku. Dia sungguh-sungguh meyakini bahwa hanya aku yang sanggup untuk menyembuhkan dia. Saudara, kita sama-sama belajar untuk memiliki iman yang seperti ini. Ketika kita sedang menghadapi suatu pergumulan, lalu Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Mungkin Tuhan berkata bisa di dalam hati kita ketika kita sedang berdoa. Atau ketika Tuhan menyampaikannya melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di dekat kita. Mungkin ya ketika kita minta didoakan lalu hamba Tuhan tersebut menyampaikan apa pesan Tuhan. Lakukanlah seperti apa yang Tuhan mau. Lakukanlah seperti pesan Tuhan tersebut, saudara. Kalau engkau benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudaraku, saya akan menceritakan kesaksian saya ya sebagai penutup dari firman Tuhan saat ini. Karena ini berhubungan dengan iman dan perbuatan, saudara. Beberapa waktu yang lalu di khotbah yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya pernah mengatakan bahwa saya pernah sembuh dari sebuah penyakit. Dan saya berjanji untuk menceritakannya secara detail. Nah, saat ini saya mau menceritakannya. Saya mau berbagi kesaksian saya buat Bapak Ibu Saudara semua. Jadi di bulan Mei tahun 2010, ketika itu saya belum genap berusia 30 tahun, saya terkena sebuah penyakit, saudara. Jadi sakit kekentalan darah di otak pada saat itu. Sebelumnya saya tidak tahu saya punya penyakit itu. Jadi sebelum hari itu, saudara, jadi hari itu saya selama beberapa minggu dari awal Mei itu saya sudah beberapa kali pingsan. Lalu di hari itu saya lupa tanggal berapa tepatnya, tapi sekitar tanggal 20-an. Ketika bangun tidur saya pikir gempa bumi, saudara. Karena semua figura yang ada di kamar saya itu goyang. Lalu saya melihat anak-anak saya tapi tetap tidur gitu. Mereka tidak ada yang goyang gitu. Ternyata yang bermasalah itu kepala saya. Jadi kepala saya itu nggak bisa tegak seperti ini, lehernya nggak bisa tegak, saudara. Jadi kalau ketika saya sedang tiduran ya, sedang rebahan, ketika saya coba mengangkat kepala saya, langsung kebanting. Jadi lehernya ini tuh seperti tidak bisa menyangga gitu dengan baik. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya tuh kayak dibilang migrain, bukan migrain, vertigo juga bukan gitu, kayak yoyo yang diputar-putar. Jadi kepala saya tuh seperti yoyo yang sedang diputar-putar, saudara. Benar-benar muter. Akhirnya saya dibawa ke Dokter Syaraf di sebuah rumah sakit swasta. Lalu saya mengalami perawatan selama 3 hari pada saat itu ya, saudara. Dan ketika diperiksa segalanya, ternyata saya mengalami kekentalan darah di otak. Ya, bukan pendarahan, tapi sakit kekentalan darah di otak. Lalu kata dokter, ini kalau misalnya semakin lama seperti ini, bisa-bisa jadi stroke. Saudara bisa bayangkan gitu, belum genap 30 tahun, tahu-tahu stroke kan gak lucu ya gitu ya. Jadi akhirnya saudara, apa yang terjadi di pembaringan saya selama 3 kali 24 jam, saudara boleh ya, kalau kita sakit migrain aja kan rasanya sakit banget ya. Nah ini selama 3 kali 24 jam, saudara, saya diinfus, saya dikasih obat, semuanya nggak ada pengaruhnya. Kalaupun ada yang obat untuk meredakan rasa sakit, itu hanya beberapa jam saja, saudara. Setelah itu ya sakit lagi. Lalu di pembaringan saya, mama saya hanya berkata bahwa tetaplah mengucap syukur ya nak, tetap mengucap syukur.
Karena pada saat itu mama saya lah yang menunggu saya di rumah sakit, dan saya bersyukur mama saya juga adalah seorang hamba Tuhan dan takut Tuhan. Lalu kami berdoa terus menerus ya, kami memuji menyembah Tuhan. Itu saja yang kami lakukan gitu di pembaringan saya. Tapi saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa saya sakit ini? Lalu ya Tuhan memberitahukan gitu ya. Ya di pembaringan saya itu saya lebih banyak punya waktu gitu untuk berdoa gitu. Lalu apa yang terjadi saudara, singkat cerita di hari ketiga waktu itu mama saya dan keluarga saya sedang pulang ke rumah. Jadi nggak ada yang jagain saya di rumah sakit waktu itu ya, siang-siang mereka sedang mengambil baju dan sebagainya. Datanglah tante saya saudara. Dia juga hamba Tuhan, datang bersama dengan temannya. Nah, dia berdoa buat saya. Ketika dia berdoa buat saya, ketika dia mendoakan saya pada saat itu, di dalam hati saya ada suara yang berkata seperti ini. Duduk, Dit. Ya, duduk. Ada sebuah perintah yang mengatakan duduk. Tetapi saya tidak membantahnya, saudara. Saya tidak berkata bagaimana saya bisa duduk, orang angkat leher saja saya tidak bisa gitu. Saya tidak membantahnya. Ketika saya mendengar duduk, selesai amin, saudara. Saya langsung duduk dan seketika itu juga saya sembuh, saudara. Dan saya hanya bisa nangis ketika saya duduk. Saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya hanya bisa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas mujizat yang langsung terjadi selesai berdoa, saudara. Saya percaya bahwa saat itu saya beriman kepada Tuhan dan saya berbuat seperti apa yang Tuhan mau. Saya disuruh duduk, saya langsung duduk, saudara. Dan peristiwa itu adalah titik balik di mana akhirnya saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan Yesus, kalau penyakit saya saja sudah Engkau sembuhkan, maka saya tidak akan berani meminta hal-hal yang lain. Saya mau belajar untuk menerima apapun yang ingin Engkau berikan bagi saya. Saya katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Kalau memang Engkau mau aku jadi hamba Tuhan atau jadi apapun seperti yang Engkau inginkan, aku mau melayani-Mu Tuhan. Sama seperti yang aku lakukan di usia 18 sampai 22 tahun yang lalu. Dan akhirnya saudara, di perjalanan waktu dari tahun 2010 sampai dengan sekarang 2021, kurang lebih 11 tahun lamanya, saya melihat ada begitu banyak pertolongan demi pertolongan yang saya alami. Karena memiliki iman di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu untuk beriman kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau aku beriman kepada Tuhan maka aku akan mengalami kerugian. Bukan seperti itu. Atau tidak seperti itu saudara. Tetapi justru mulai saat ini, milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Percayalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah seperti apa yang Tuhan mau. Milikilah iman yang memandang kepada Yesus dan bukan memandang kepada situasi dan kondisimu. Dan milikilah iman yang percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Demikianlah khotbah saya pada saat ini saudaraku. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua semakin hari semakin memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Agar kelak ketika Tuhan menjemput kita, Tuhan mendapati bahwa ada iman di dalam hati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami, agar kami dapat memiliki iman yang teguh di dalam hati kami. Kami benar-benar sungguh-sungguh percaya hanya kepadamu, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup untuk menolong kami. Biarlah kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga namamu semakin dimuliakan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang membalas segala sesuatunya dan memberkati hidup anak-anak-Mu, mencukupkan setiap kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami telah sampai di akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau. Aku serahkan setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu yang menonton YouTube ini, yang beribadah bersama dengan kami secara online, jemaat-Mu ini Tuhan. Memberkati mereka semua dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pulihkan keadaan mereka Tuhan, pulihkan setiap aspek kehidupan mereka. Mereka yang berdoa atas penyakit yang sedang mereka alami, Tuhan Yesus berikan kesembuhan. Mereka yang berdoa untuk keluarga mereka, Engkau pulihkan Tuhan. Mereka yang berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan, Tuhan Yesus biarlah pekerjaan yang terbaik yang Kau berikan buat mereka. Mereka yang bekerja dan berusaha Tuhan memberkati buat tangan mereka. Mereka juga yang berdoa Tuhan Yesus untuk apapun Tuhan yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu. Aku percaya Tuhan bahwa ada waktunya di mana Tuhan akan menolong dan menjawab doa mereka satu persatu. Dan aku berdoa Tuhan Yesus untuk gereja ini, untuk GBI New Heart memberkati Tuhan Yesus, gembala, wakil gembala beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan yang turut ambil bagian dalam melayani di gereja ini Bapa. Gereja ini adalah milik-Mu, ini adalah wadah di mana kami melayani pekerjaan Tuhan, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang kami lakukan, hanya apa yang Tuhan mau yang kami kerjakan melalui gereja ini, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Kami percaya setiap jerih lelah anak-anak-Mu dalam melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu tidak pernah sia-sia. Engkau yang akan memberkati hidup mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap orang tua kami Bapa di hari tua mereka Bapa, baik yang berada di Jakarta, di luar kota maupun di luar negeri. Engkau memberkati Bapa, berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan di hari tua mereka. Kami percaya perlindungan dari Allah senantiasa menjadi bagian orang tua kami. Berkati juga setiap anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, baik di TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di bangku kuliah. Tuhan Yesus berikan keberhasilan dalam studi mereka. Teringat juga buat anak-anak kami Tuhan yang sedang dalam pergaulan yang buruk, Engkau jauhkan di dalam nama Yesus Kristus. Berikan pertobatan yang sungguh, jauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan pada mereka. Tidak hidup menurut apa kata dunia, tetapi mereka hidup menurut apa maunya Tuhan. Dan keberhasilan, masa depan yang indah dan penuh harapan ada dalam hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Jokowi beserta dengan Wakil Presiden dan para menteri semuanya Tuhan, staf pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Yesus memberkati, berikan roh takut akan Tuhan bagi mereka dalam memimpin bangsa ini agar tetap aman dan sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami memberkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang mengabarkan Injil Kerajaan Surga di seluruh pelosok dunia. Tuhan Yesus berikan kekuatan buat mereka, buat setiap pasien COVID juga Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan, dan setiap staf kesehatan, dokter juga suster dan semuanya Tuhan Yesus memberkati dan berikan kekuatan. Akhirnya Bapa, aku serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Aku terbatas Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Aku percaya Bapa bahwa Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan pun ada di tempat anak-anak-Mu masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan akhirnya saat ini kami minta Engkau memberkati kami semua. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Segala pujian
Baik Bapak Ibu, kini ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.